Oke, selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa mentok pas lagi ngadepin masalah yang kelihatannya rumit banget? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu cara berpikir yang ampuh banget, yang bisa ngubah cara kamu nyelesain masalah apapun. Serius, dari yang sepele sampai yang gede banget. Yuk, langsung aja kita mulai. Ya kan? Kita semua pasti pernah ngalamin. Ngeliatin tumpukan kerjaan atau satu tugas yang gede banget, sampai bingung, ini mulainya dari mana ya? Rasanya tuh kayak lagi berdiri di bawah gunung gede, tapi nggak pegang peta. Tapi gimana kalau ternyata ada cara buat mecah gunung itu jadi jalan-jalan kecil yang gampang kita lewatin? Nah, solusinya, percaya nggak percaya, mungkin aja tersembunyi di tempat yang nggak kita sangka-sangka. Di ruang kelas anak SD. Beneran. Konsep ini tuh fundamental banget, sampai-sampai jadi dasar buat ngelatih cara mikir logis dari kecil. Ini bukti kalau kadang jawaban paling cerdas itu justru yang paling simpel. Nah, ini dia kuncinya. Namanya berpikir komputasional. Tunggu dulu, jangan keburu takut sama namanya ya. Ini sama sekali bukan buat para programmer doang kok. Anggap aja ini kayak resep universal buat mecahin masalah secara logis. Mau itu buat ngatur proyek di kantor, atau bahkan cuma buat ngerencanain liburan. Dan yang penting banget buat kita pahami, tujuannya itu bukan buat ngubah kita jadi mikir kayak komputer atau robot. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini tuh soal ngasih kita semacam kotak perkakas mental yang isinya canggih-canggih. Nah, di dalam kotak ini ada 4 alat utama yang bakal kita bongkar satu-satu. Oke, ini dia 4 alat andalan kita. Pertama, ada dekomposisi, intinya buat mecah-mecah masalah. Terus ada pengenalan pola, buat nyari kesamaan. Ketiga, abstraksi, ini buat fokus ke yang penting-penting aja. Dan terakhir, algoritma, buat bikin rencana aksinya. Yuk kita lihat satu persatu, sekeren apa sih alat-alat ini? Oke, alat pertama kita, dekomposisi. Gampangnya gini, pecahin aja masalahnya. Beneran, sesimpel itu. Ini tuh fondasinya, langkah paling pertama buat ngubah sesuatu yang tadinya kelihatan ribet dan gede banget, jadi sesuatu yang bisa kita pegang kendalinya. Jadi intinya tuh, kita ngubah satu masalah raksasa yang bikin pusing, jadi beberapa tugas kecil yang nggak nakutin sama sekali. Nah, setiap potongan kecil ini kan jadi jauh lebih gampang buat dipahamin, buat diatasi, dan yang paling penting, buat diselesain. Contohnya gini deh, misalnya kita mau pergi berkemah. Kedengerannya kan kayak banyak banget yang harus disiapin ya. Tapi coba kita pecah. 1. Pilih lokasi dan tanggal. 2. Siapin tenda sama perlengkapan tidur. 3. Rencanain makanan. 4. Atur transport. 5. Cek cuaca. Tuh kan, tiba-tiba tugas yang tadinya bikin pusing berubah jadi checklist simple yang tinggal kita centang satu-satu. Oke, jadi masalahnya udah kita pecah-pecah jadi kecil. Terus ngapain? Nah, disinilah alat kedua kita masuk, pengenalan pola. Sekarang, kita mulai cari-cari kesamaan atau pola dari potongan-potongan puzzle yang udah kita buat tadi. Sebenarnya, otak kita itu emang udah jago banget buat nemuin pola. Dengan ngenalin tren atau kesamaan, kita jadi nggak perlu repot-repot nyari solusi baru terus-terusan. Kita bisa pakai lagi solusi yang udah pernah berhasil. Hasilnya, jelas hemat waktu dan tenaga dong. Biar gampang, kita lihat contoh simpel ini. Jadwal seragam sekolah. Senin, putih merah. Selasa, putih biru. Rabu, balik lagi ke putih merah. Kamis, putih biru lagi. Nah, polanya kelihatan banget kan? Kalau gitu, hari Jumat pakai seragam apa coba? Ya bener, putih merah lagi kan? Nah, prinsip ini tuh powerful banget. Begitu kita nemu polanya, nebak langkah selanjutnya jadi gampang. Dan logika yang sama persis ini bisa kita pakai buat hal-hal yang jauh lebih rumit loh. Misalnya kayak memprediksi tren di pasar, ngatur logistik pengiriman barang, atau bahkan pas kita lagi belajar bahasa baru. Lanjut ke alat kita yang ketiga. Ini semua tentang kekuatan fokus. Namanya abstraksi. Anggap aja ini kayak seni buat nyaring semua gangguan atau noise dan fokus cuma sama inti masalahnya aja. Jadi gini, kalau tadi dekomposisi itu tugasnya memecah, nah abstraksi ini tugasnya menyaring. Ini proses aktif, di mana kita sengaja misahin mana informasi yang benar-benar krusial, anggap aja ini sinyalnya, dan mana detail-detail nggak penting yang bisa kita buang aja, itu gangguannya. Contoh paling gampang ya bikin nasi goreng. Apa sih yang benar-benar penting? Jelas bahan utamanya, kayak nasi dan telur, langkah-langkah masaknya, sama suhu apinya. Terus apa yang nggak penting? Ya merek wajan, warna piring yang mau kita pakai, atau lagu apa yang lagi kita setel. Nah, abstraksi itu ya kemampuan kita buat misahin dua daftar ini di kepala kita. Oke, jadi kita udah macam-macam masalahnya, udah nemuin polanya, dan udah ngebuang semua detail yang nggak penting. Sekarang waktunya kita bikin rencana. Dan inilah alat terakhir kita, alat pamungkasnya, algoritma.
Dengar kata algoritma jangan langsung ngeri ya. Anggap aja ini tuh kayak resep masakan atau daftar instruksi. Simpelnya ini adalah peta jalan step by step yang kita susun berdasarkan semua kerjaan kita pakai 3 alat sebelumnya tadi. Balik lagi ke contoh nasi goreng kita tadi. Nah, ini dia resepnya. Ini algoritmanya. 1. Panasin minyak. 2. Tumis bawang. 3. Masukin telur. Dan seterusnya. Setiap langkahnya jelas, urut, dan efisien. Gak ada tuh di sini instruksi soal pakai wajan merek X. Ini adalah rencana super jelas yang bisa diikutin siapa aja dan hasilnya bakal sama. Nah, setelah kita bedah keempat alat ini, mungkin kamu mulai sadar, hey, ini kan sebenarnya bukan hal baru ya. Bener banget, faktanya ini tuh kayak superpower yang udah kamu pakai tiap hari, seringnya sih tanpa kamu sadari. Coba deh pikirin, ngikutin resep masakan, itu algoritma, bikin daftar belanjaan, itu dekomposisi. Ngerakit furnitur dari box, itu gabungan keempat-empatnya. Ngasih petunjuk arah ke temen, itu algoritma murni. Tuh, lihat kan? Kamu itu sebenarnya udah jadi seorang pemikir komputasional. Dan inilah poin paling penting dari semua ini. Ini tuh bukan cuma buat coding. Ini adalah kemampuan dasar buat berpikir lebih jernih, belajar lebih cepat, dan jadi lebih kreatif di dunia yang makin hari makin rumit ini. Jadi pertanyaannya sekarang buat kamu, dengan kotak perkakas baru ini, masalah apa yang bakal kamu selesaikan selanjutnya? Lain kali kamu ketemu tantangan yang rasanya gede banget, ingat 4 langkahnya. Pecah, cari pola, saring, dan susun rencana. Coba dilakuin ini secara sadar, dan lihat sendiri gimana masalah yang tadinya rumit jadi jauh lebih gampang buat ditaklukin. Makasih udah nyimak,